Halo, kenalin, aku Syifa Aulia Rahma dari 11 MIPA 6. Tahukah kalian, wortel yang direndam di air garam akan mengalami penyusutan loh? Dan kalian tahu nggak, teh celup yang dicelupin di air panas akan cepat berubah warna daripada dicelupin di air biasa. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kok bisa? Mari kita lakukan praktikum berikut ini. Nah, di video ini kita mau melakukan praktikum osmosis pada gambar ini nih, dan juga melakukan praktikum difusi seperti gambar ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah wortel yang dipotong sepanjang 5 cm, 2 gelas plastik yang memiliki ukuran sama, 4 sendok teh garam, lalu sendok teh dan 2 lembar tisu, dan juga penggaris untuk mengukur. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tuangkan air ke dalam 2 gelas plastik tersebut dengan volume yang sama. Setelah itu, masukkan 4 sendok teh garam ke dalam gelas pertama dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita dapat lihat air yang setelah dicampur garam berwarna bening keputih-putihan, sedangkan air biasa tetap berwarna bening. Setelah itu, masukkan wortel pada gelas pertama, lalu masukkan wortel pada gelas kedua. Wortel yang dimasukkan pada gelas kedua, yaitu pada air biasa, akan tenggelam. Wortel yang dimasukkan dalam air garam akan terapung. Lalu kita timer 30 menit. Setelah 30 menit, tiriskan wortel pada gelas pertama dengan menggunakan tisu. Dan juga tiriskan wortel pada gelas kedua dengan menggunakan tisu. Di sini kita dapat lihat wortel dalam rendaman air garam memiliki tekstur yang lentur. Selain itu juga memiliki warna yang lebih orange. Wortel pada rendaman air garam memiliki perubahan berat menjadi lebih ringan dan mengalami penyusutan. Dari 5 cm menjadi 4,9 cm. Wortel yang direndam pada air biasa mengalami perubahan warna menjadi sedikit keputihan dan memiliki tekstur yang kaku dan juga memiliki panjang yang lebih panjang dan juga memiliki berat yang lebih berat. Dari 5 cm menjadi 5,2 cm. Di sini kita dapat simpulkan wortel yang direndam air garam terjadi perubahan tekstur menjadi lentur, warna menjadi lebih orange, berat menjadi lebih ringan, dan mengalami penyusutan. Hal ini terjadi karena H2O atau air di sekitar sel wortel lebih sedikit daripada di dalam wortel, yang mengakibatkan sel wortel halus mengeluarkan H2O atau air, sehingga terjadi pengerutan sel atau krenasi. Karena wortel kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel wortel mengalami penyusutan. Setelah melakukan praktikum osmosis, kita akan melakukan praktikum difusi. Untuk proses difusi, bahan yang diperlukan adalah 2 gelas, yang gelas pertama berisi air panas, gelas kedua berisi air biasa, dan 2 kantong teh celup. Langkah pertama, masukkan 1 kantong teh celup pada gelas pertama, yaitu pada gelas yang berisi air panas. Langkah kedua, masukkan teh celup pada gelas kedua yang berisi air biasa. Setelah itu kita timer selama 15 menit. Setelah itu kita amati pada 5 menit pertama. Gelas 1 berisi air panas, warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan, sedangkan gelas kedua masih belum berubah. Pada 5 menit kedua, gelas pertama berisi air panas, warnanya berubah coklat kemerah-merahan. Pada gelas kedua yang berisi air biasa, warnanya sedikit mengalami perubahan, yaitu warna kuning kecoklatan. Pada 5 menit terakhir, terjadi perubahan pada gelas kedua mengalami perubahan warna menjadi coklat, dan pada gelas pertama mengalami perubahan warna yang sangat pekat, coklat kemerah-merahan yang pekat. Kita dapat ambil kesimpulan, teh yang dicelupkan dalam air panas akan cepat
berubah warna menjadi pekat karena suhunya tinggi. Suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Semakin rendah suhu, maka proses difusi semakin lambat. Seperti pada teh yang dicelupkan dalam air biasa akan lambat berubah warnanya menjadi coklat karena suhunya rendah. Nah, kira-kira sudah mengerti belum? Jadi, osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel atau semi permeabel. Sedangkan difusi adalah perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah melalui membran ataupun tidak melalui membran.